Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kegelapan akan sirna ketika terang telah datang. Kekhawatiran juga akan hilang dari hidup kita ketika kita percaya penuh kepada Kristus Sang Pemberi hidup. Mari kita berdoa. Kami memuji-Mu dan memuliakan nama-Mu karena Tuhanlah yang layak kami tinggikan. Pada pagi hari ini kami bersyukur dan terima kasih untuk penyertaan Tuhan. Kami mau mendengarkan suara-Mu, Tuhan menolong kami sehingga firman yang kami dengar menjadi satu firman yang memberi kebahagiaan dalam hidup. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang firman Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Ini adalah ucapan berbahagia yang kedua yang Tuhan Yesus ajarkan kepada banyak orang, dan dia juga sedang berkhotbah di atas bukit. Apa artinya berbahagia dalam keadaan duka cita? Dan duka cita yang bagaimana yang mendatangkan kebahagiaan? Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, tidak ada satu orang pun yang berduka cita akan menikmati kebahagiaan. Bagaimana bisa orang yang kehilangan suami, kehilangan istri, kehilangan orang tua, kehilangan anak, kehilangan saudara yang kita kasihi karena meninggal dunia. Kita tentu berduka cita. Lalu bahagia yang bagaimana di tengah-tengah duka cita? Karena setiap orang yang berduka cita akan dihiburkan oleh Tuhan. Dan penghiburan yang sejati datangnya dari Tuhan. Penghiburan itu artinya kekuatan. Di tengah duka cita kita mendapatkan kekuatan. Dan di tengah duka cita kita mampu bertahan. Dan orang yang mampu bertahan di tengah-tengah duka cita, demikianlah orang yang berbahagia. Jadi berbahagia yang Yesus inginkan adalah ketika menghadapi situasi, keadaan, kehilangan, duka cita yang mendalam, kita mampu bertahan. Dan ketika kita berharap kepada Tuhan, kita akan dihiburkan, dikuatkan melewati masa-masa duka cita. Setiap orang yang berduka cita pasti bersedih, tapi kesedihan tidak bisa berlarut-larut dan tidak boleh terus-menerus hidup dalam kesedihan. Sebagai orang-orang yang di dalam Kristus, kita harus memiliki pengharapan bahwa hari esok akan lebih baik dari hari ini. Dan penghiburan ada di dalam Kristus. Karena semua yang hidup akan mati juga. Dan orang yang mendahului kita, dia mungkin duluan dipanggil. Kita juga akan mendapat giliran. Jadi sumber kebahagiaan kita bukan karena situasi, tapi karena Kristuslah yang menjadi kekuatan di tengah-tengah duka cita yang kita alami. Lalu duka cita karena berdosa, duka cita karena perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mungkin kita melihat orang hidupnya dalam dosa, ada kesedihan. Kita juga mungkin merasakan bagaimana anak kita, keluarga kita yang hidup tidak di hadapan Tuhan, tidak benar di hadapan Tuhan. Nah, kita juga berduka. Nah, orang yang seperti inilah yang akan dihiburkan oleh Tuhan. Jadi pagi ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus tetap berbahagia dalam duka cita yang kita alami, dalam pergumulan, dalam keadaan kehilangan, dalam situasi-situasi tertentu. Kita harus tetap berpegang teguh bahwa Tuhan akan memberi kebahagiaan dalam hidup. Dan kebahagiaan yang sejati hanya ada di dalam Yesus Kristus. Yesus mampu memulihkan. Penghiburan itu pemulihan yang datangnya dari Tuhan. Mampu memulihkan keadaan kita, situasi kita. Dalam duka yang begitu berat kita hadapi, Tuhan mampu memulihkan. Dan Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, orang yang berduka cita itu seperti orang yang terluka. Ketika terluka, perlu waktu untuk diobati. Dan luka ini harus diobati terus-menerus. Lalu luka yang mengering akhirnya pulih dan pulih kembali.
Begitu juga hati kita mungkin akibat duka cita menjadi terluka. Tapi sedikit demi sedikit pemulihan akan kita dapatkan. Dan Yesuslah sumber penghiburan yang sejati di tengah-tengah hidup kita. Jadi jangan lupa tetap bahagia dalam keadaan apapun. Tetaplah berbahagia. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan karena Engkau mengingatkan kami untuk kami tetap berbahagia dalam keadaan apapun, duka cita apapun yang sedang menimpa kami. Kami harus tetap memiliki pengharapan di dalam Engkau. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.